A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena hanya atas berkat rahmat Allah pada malam hari ini kita hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk salat maghrib dan menambah ilmu agama kita. Tentunya teriring harapan yang sangat besar kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari Minggu subuh yang lalu kita sudah melanjutkan kajian kita dan sampai di ayat yang ke-15. Tapi ayat yang ke-15 ini masih sedikit kita kaji karena waktu yang sudah masuk ke waktu isyraq waktu itu. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan ulang kembali ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membaca terlebih dahulu sembari untuk memperbaiki bacaan tajwid kita, bacaan Al-Quran kita, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencocokkan dengan apa yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min dunih qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Ayat sebelumnya itu adalah penegasan Nabi atas perintah Allah untuk menyembah Allah. La ilaha illallah qulillaha a'bud. Katakan hanya Allah lah yang aku sembah, yang aku beribadah, yang aku berdoa, yang aku meminta kepadanya, tiada lain selain daripada Allah. Maka kemudian Allah mengancam orang-orang musyrik yang tidak mau mengikuti Nabi untuk fa'budu ma syi'tum min duni. Kalau kalian tidak mau mengikuti Nabi, tak mau menyembah Allah sebagaimana yang disembah oleh Rasulullah, oleh as-sabiqunal awwalun, silahkan fa'budu ma syi'tum. Silakan sembah, carilah Tuhan yang lain selain daripada Allah. Sembahlah sesuka hatimu, berdoalah kepadanya sesuka hatimu. Kita sudah singgung, ini adalah cercaan sekaligus hinaan, bukan perintah. Meskipun kalimatnya adalah kalimat perintah. Ini bukti kemarahan. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Tapi ingat kata Allah, ketika kalian menyembah selain Allah, pasti nanti akan membawa kalian kepada satu keadaan yang disebut dengan al-khasirun, al-khasirin, yaitu menjadi orang-orang yang rugi. Khasir. Innal insana lafi khusrin wal 'asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, betul-betul berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Maka Allah katakan, kalau kalian menyembah selain Allah, kalau kalian menyembah patung-patung, kalian menyembah manusia, kalian menyembah batu, kalian menyembah api, maka itu akan sampailah kalian nanti kepada al-khasirin. Siapa mereka? Alladzina khasiru anfusahum, yaitu orang yang merugikan diri mereka sendiri. Yang kedua, wa ahlihim, juga menyebabkan kerugian pada keluarga mereka. Kapan itu Bapak dan Ibu? Waktu itu tak lagi bisa penyesalan terjadi. Waktu itu tak akan ada lagi perubahan, tak akan lagi ada ibadah, tak akan ada lagi pahala dan dosa. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka apa bentuk kerugian? Kata para ulama, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir. Kerugian itu adalah satu, orang yang menyembah berhala ini nanti dia akan terpisah dari keluarganya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke dalam neraka, keluarganya masuk ke dalam surga. Maka kata Allah, itu tak akan ada lagi pertemuan. Karena orang yang musyrik masuk ke dalam neraka, maka kekal untuk selama-lamanya. Sampai kapanpun yang mereka bersama di dunia, yang mereka bersilaturahmi di dunia, di akhirat kata Allah, kalau sudah terjadi kerugian itu, mereka rugi, keluarga mereka rugi, mereka masuk neraka, keluarganya masuk surga. Maka mereka tidak akan pernah bertemu untuk selama-lamanya. Padahal enaknya keluarga itu di mana Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Di pertemuan itu, Pak. Makanya ada istilah silaturahim. Untuk apa ada keluarga tapi tak pernah bertemu? Untuk apa bertetangga tapi saling kunci-kunci pintu, saling mempertinggi tembok, Pak? Tidak ada gunanya. Begitu juga dengan keluarga kita. Kita ada berkeluarga tapi tak pernah bertemu nanti sepanjang zaman, sepanjang masa, karena ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang kedua kata para ulama adalah kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Inilah yang dimaksud dengan qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Karena orang yang rugi, dia rugi, keluarganya rugi, nanti akan mendapatkan salah satunya siksa dari Allah
bahkan kedua-duanya mendapatkan azab dari Allah pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap tidak akan ada seperti itu. Yang kita harapkan nanti wa yanqalibu ila ahlihi masrura fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi kita nanti Bapak dan Ibu berdasarkan beberapa ayat nanti akan berkumpul dengan keluarganya yang taat. Dihisab mereka dapat buku dengan tangan kanannya dan dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang ringan. Kemudian apa yang terjadi sesudah itu? Tangan kanannya menerima buku catatan. Mereka dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, sebentar saja. Ada yang mengatakan antara sholat zuhur sampai sholat asar, Pak. Begitu ringannya, karena sedikit dosanya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka kembali kepada keluarganya yang taat tadi dalam keadaan masrura, surur, dalam keadaan bergembira. Kalau bergembira mereka, keluarga mereka gembira, sama-sama mendapatkan buku dengan tangan kanan, sama-sama dihisab dengan ringan oleh Allah, berarti tempat kembalinya kemana? Ke surga. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kuncinya apa? Jangan menyembah yang lain selain daripada Allah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka kerugian inilah kata Allah, kerugian pada hari kiamat, tak bisa lagi diubah, tak bisa lagi diperbaiki, tak akan ada lagi penyesalan. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Itulah kerugian yang sangat jelas. Itulah kerugian yang tak terbantahkan. Maka jangan sampai kita merugi pada saat itu. Lebih baik merugi di dunia daripada merugi di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-16, lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Tentu ketika salah satunya masuk neraka atau keduanya masuk neraka, dia yang rugi dan keluarganya yang rugi masuk ke dalam neraka, maka Allah gambarkan seperti apa siksa neraka itu. Sekali lagi Allah gambarkan dengan bentuk yang bermacam-macam Bapak dan Ibu, agar menimbulkan kesan yang menakutkan agar kita takut. Ya. Maka ini salah satu bentuk bagaimana Allah menyampaikan rangkaian kalimat ini yang menunjukkan betapa pedihnya, betapa menyakitkannya siksa yang diberikan Allah di dalam neraka. Apa itu? Lahum min fawqihim, bagi mereka yang masuk ke dalam neraka, min fawqihim dhulal, maka di atas mereka ada zulal. Zulal itu Bapak Ibu jamak dari zullah. Zullah itu naungan, satu kayak payung, lapisan, satu lapisan, atapnya satu lapis. Kalau zulal berarti lapisan yang banyak, Pak. Berarti ada lapisan yang banyak di atas kita nantinya, di atas orang yang masuk ke dalam neraka nantinya. Apa bentuk lapisan itu? Minan nar, dari api neraka. Berarti ada payung-payung, ada atap, ada tempat yang mungkin menaungi di atas penduduk neraka itu yang terbuat dari api neraka. Dan lapisannya tidak hanya satu, tapi banyak, Pak, bertingkat-tingkat. Kan dahsyat itu. Berarti panasnya luar biasa. Tidak hanya satu tingkat. Allah katakan jamak di sini. Karena kalau satu pasti Allah katakan zullah. Tapi Allah katakan di sini zulal, di atas penduduk neraka nanti akan ditutup dengan berbagai macam lapisan yang terbuat dari api neraka. Yang kedua, wa min tahtihim zulal, di bawah mereka juga sama ada lapisan-lapisan dari api neraka. Berarti orang yang ada di dalam neraka itu ada di antara dua lapisan. Lapisan atas api yang sangat banyak, lapisan bawah pun ada api.
Apa bentuk penjelasan yang lain dari ayat yang lain? Allah katakan, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Nanti penduduk neraka jahanam itu, kata Allah, min fawqihim, min tahtihim min fawqihim mihadun wa min tahtihim ghawash. Di mereka nanti akan berdipankan api, tempat tidur mereka api. Mihad minal mahdi. Mihad itu mahdi, mahdi itu artinya buayan, tempat tidur. Mereka tidur nanti di atas dipan yang terbuat dari api. Wa min fawqihim ghawash. Selimut mereka juga terbuat dari api. Coba bayangkan, Pak. Tidak bisa kita praktekkan di dunia, Bapak dan Ibu. Tidak akan bisa seorang pun mempraktekkan itu. Dia tidur di atas api, berdipankan api, berselimutkan api. Maka hampir mirip nih maknanya dengan yang Allah katakan ini, wa min fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal. Di bawah ada api yang bertingkat-tingkat, yang berlapis-lapis, di atas pun ada api yang berlapis-lapis. Tentu yang di dalam api gosong ya Pak ya, tapi tak mati Bapak dan Ibu. Nah, jangan dikira kami mati, karena ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, nanti pada hari kiamat kematian itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk seekor qibas, kambing atau domba. Kemudian disembelihlah kematian itu, domba tadi yang sudah diserupakan dengan qibas. Maka pada saat itu kemudian kematian itu pun mati, dan seluruh yang hidup waktu itu tidak akan mati-mati. Berarti orang yang ada di dalam neraka pun tidak akan pernah mati. Sampai kapan? Tidak tahu kita Pak. Kita serahkan urusannya itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madamatis samawati wal ardu illa ma sya Allah, kata Allah dalam sebuah ayat. Selama masih ada bumi dan langit, atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Bisa saja Allah dengan maha kuasanya dia padamkan api neraka, itu bisa saja. Karena Allah punya kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah itu punya iradah, Allah itu punya kemauan. Tapi kita tidak bisa mengukur sampai kapan itu, karena di lain pihak Allah mengatakan khalidina fiha abada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi begitu dahsyatnya api ini. Ya, kita sudah di Nabi dalam hadis pun sudah mengatakan bagaimana api itu 3 tingkat. Pertama, 1000 tahun Allah menghidupkan api itu dengan berwarna kuning. Kemudian Allah hidupkan lagi 1000 tahun dengan warna putih. Kemudian Allah hidupkan 1000 tahun lagi kemudian dengan warna hitam. Nah, jadi api yang ada di dalam neraka itu akan berwarna hitam yang luar biasa panasnya. Maka wajar kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar takut kepada api itu. Kemudian berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Maka inilah cara Allah yukhawwifu, untuk membuat takut bihi, dengan neraka itu, ibadah hambanya. Jadi Allah sengaja Bapak dan Ibu mendetail, menceritakan bagaimana ragamnya siksa api neraka. Kita bisa tengok di surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mendetail Allah ceritakan api neraka itu kepada kita. Agar apa? Agar kita takut Bapak dan Ibu. Agar kita tidak main-main. Ada wajah yang nanti menghitam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amilatun nasibah, capek dia
Banyak yang beramal tapi tak ada hasilnya. Salah satunya gara-gara beramal tidak ikhlas. Tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam api yang nyala. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tak ada makanan apapun kecuali dhari', ya. Makanan yang di situ banyak durinya, yang menyakitkan kalau dimakan. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak membuat kita gemuk dan tidak membuat kita kenyang. Mendetail Allah menyampaikan berbagai macam bentuk azab tadi. Apa gunanya? Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Agar kita takut, agar menimbulkan rasa ngeri dalam diri kita, yang kemudian berakibat kita tidak mau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjauhi kemaksiatan sejauh-jauhnya, agar kita tidak terlena dengan kehidupan yang sementara ini, agar kita tidak menjual akhirat kita kemudian menggantinya dengan dunia yang sementara. Tapi kadang-kadang kalau tidak pernah mengaji ya tidak paham kadang-kadang, Pak. Ya kan? Kalau tidak ngaji tidak apa-apa. Kalau tidak pernah baca Quran tidak pernah timbul rasa takut itu. Maka untuk menimbulkan rasa takut itu mengaji, belajar, kaji Al-Quran itu, sehingga akan menimbulkan rasa takut. Setiap kita akan tergerak untuk melaksanakan sebuah kemaksiatan, langsung teringat, ya Allah, begitu dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, berhentilah. Ya kan? Seperti yang dikisahkan oleh sebuah cerita dari Muhammad Ali, ya Pak ya. Muhammad Ali sebelum meninggal itu, tidak tahu kita, ini hanya tulisan-tulisan di WA, kemudian dikirimkan dari satu orang, dari satu grup ke grup yang lainnya. Kemana-mana Muhammad Ali bawa korek api, Pak. Nah, ada orang yang bawa rokok tapi tak bawa korek. Ada orang bawa korek tapi tak bawa rokok. Yang banyak itu orang bawa rokok tak bawa korek. Yang sedikit itu orang bawa korek tapi tak bawa rokok. Salah satunya Muhammad Ali itu. Ya. Kenapa bawa korek kemana-mana? Agar nanti ketika aku teringat untuk melaksanakan sebuah kemaksiatan, cepat-cepat aku hidupkan korek api ini. Aku panggang, aku bakar tanganku. Seandainya tanganmu kuat dengan api ini, silakan lakukan kemaksiatan itu. Tapi kalau seandainya tidak mampu engkau terbakar, dibakar tanganmu, terasa sakit olehmu, baru api dunia, maka tinggalkanlah sejauh-jauhnya kemaksiatan itu. Itu baru api dunia, apalagi api akhirat. Maka Allah ingatkan kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita takut. Kemudian kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Maka doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sebelum salam itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Berlindung kita kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah jauhkan kita. Tapi tak cukup dengan meminta, tak cukup dengan berdoa, tapi mesti dibuktikan dengan amal soleh yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah panggil kita, orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah, yang tunduk kepada Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, fattaqun, takutlah kalian denganku, takutlah kalian dengan siksaku, takutlah dengan beratnya siksaan nanti pada hari akhirat. Allah ingatkan kita, ya ibadi fattaqun. Jawabannya apa Bapak dan Ibu? Sami'na wa ata'na. Allah panggil kita, Pak, ya ibadi fattaqun. Wahai orang-orang yang berada di dalam Masjid Al-Furqan malam hari ini, tanggal berapa nih Pak? 23 bulan September. Habis maghrib, ya ibadi fattaqun. Semuanya menjawab sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar seruanmu ini ya Allah, dan kami akan taati seluruh perintahmu
dan kami akan tinggalkan seluruh laranganmu agar kami tidak termasuk ahlun nar, tidak termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya kita Bapak dan Ibu, tapi juga keluarga kita. Karena Allah perintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, kata Allah, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Allah ingin kita bersama-sama di dunia. Allah ingin juga kita bersama-sama di dalam surga. Tidak ingin Allah hanya kita bersama di dunia kemudian terpisah di akhirat, apalagi kedua-duanya masuk ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang ke-17. Walladzina jtanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Kalau tadi Allah membuat takut kita semua, sekarang Allah berikan kabar gembira kepada sekelompok orang. Kabar gembira yang menyenangkan, kabar gembira yang membuat hati kita tenang, yakin kita dengan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Walladzina jtanabut taghuta ay ya'buduha, yaitu orang-orang yang menghindarkan taghut untuk tidak mereka sembah. Ma ma'na taghut? Apa arti taghut? Ya, dalam beberapa tafsir disebutkan taghut itu adalah tuhan-tuhan yang ditaati, yang disembah, yang diikuti selain daripada Allah. Berarti kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap sesembahan selain Allah itu disebut dengan taghut. Ya. Ada orang yang menyembah matahari, itu taghut. Mereka menyembah taghut. Yang masalahnya itu bukan yang disembah, yang masalah itu mengapa dia menyembah. Matahari itu tak salah, Pak. Ya kan? Ada orang yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa itu tak salah dia. Karena Nabi Isa sama sekali tak pernah mengajak orang untuk menyembah dirinya. Tak pernah dia ajak orang untuk menyembah ibunya. Karena nanti Allah akan tanyakan kepada Nabi Isa itu, pernahkah engkau dulu mengajak orang untuk menyembah engkau? Nabi Isa mengatakan, enggak ya Allah. Enggak pernah saya mengajak orang untuk menyembah aku. Mempertuhankan aku selain daripada engkau, enggak ada, kata Nabi Isa. Tapi masalahnya orang ini yang menjadikan beliau sebagai Tuhan. Sama dengan patung, Pak. Nah, patung tak pernah dia ajak orang untuk menyembah dia. Karena patung itu tak bisa berbicara, tak punya kehidupan. Tapi yang masalahnya adalah orang yang menyembah patung. Ada juga si orang yang meminta dia untuk disembah. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun itu pernah meminta orang-orang Mesir untuk menyembah dirinya. Sembahlah aku, kata Fir'aun, karena aku yang menguasai Mesir, aku yang punya tanah Mesir, aku yang punya sungai Nil, aku yang bisa menghidupkan, aku yang bisa mematikan. Maka itu yang disebut dengan taghut. Maka orang yang kata Allah yang menghindarkan taghut untuk tidak mereka sembah. Wa anabu ilallah, dan mereka mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Nah, ini dia. Ini maknanya apa? Kalau ada problem apapun dalam kehidupan kita, tempat kembalinya, tempat memintanya hanya kepada Allah. Tidak kepada manusia. Kepada Nabi Muhammad tidak, Pak. Nabi Muhammad hanya kita jadikan sebagai wasilah saja. Ya Allah, karena cinta engkau kepada Nabi Muhammad, ya Allah, karena sayang engkau kepada Nabi Muhammad, ya Allah, jadikanlah beliau sebagai wasilah agar doa kami dikabulkan. Tapi tidak meminta kepada Nabi Muhammad. Tak bisa. Karena Nabi Muhammad tidak akan bisa untuk mengabulkan doa kita. Apalagi dukun, Pak. Apalagi dukun, apalagi keris, apalagi dedemit, apalagi segala macam selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak mungkin mereka bisa mengabulkan apa yang kita minta. Jangankan untuk kita, untuk mereka sendiri mereka tidak akan mampu. Maka Allah katakan, orang yang menghindarkan taghut untuk mereka sembah dan mereka mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah, lahumul busyra, maka bagi mereka kabar gembira. Jadi apa syarat untuk mendapatkan kabar gembira ini? Satu, jangan jadikan taghut sebagai sesembahan. Jadikan Allah sebagai sesembahan kita. Yang kedua, wa anabu ilallah, kembalikan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sukses Bapak Ibu, kembali kepada Allah. Minta rezeki, kembali kepada Allah. Islam mengajarkan kalau ingin sukses salat tahajud, kalau ingin dapat rezeki salat duha, kalau ingin hajat terkabul salat hajat, kalau ingin sehat badannya berusaha obat ke dokter, tapi juga diikuti dengan hal lain. Apa itu? Sedekah. Ini dia. Ya. Ada cerita yang banyak sekali disampaikan kepada kita betapa manjurnya sedekah dijadikan sebagai obat. Mungkin sudah saya ceritakan. Ada orang Arab yang kena kanker. Dia punya pembantu orang Indonesia. Dia bersedekah untuk pembantunya. Ya, dia bayar gajinya dengan pas. Dia tambah dengan bonus-bonusnya. Datang lagi ke dokter untuk yang kesekian kali untuk diagnosa, untuk dilaksanakan operasi. Tapi ternyata ketika sampai di dokter, dokter sudah melihat tak ada lagi penyakit kanker. Sisanya pun sudah tidak ada. Ketika ditengok-tengok ke belakang, apa sih amal yang dia lakukan? Ternyata sedekah. Maka Nabi ingatkan kepada kita semua, da'u mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka kata Allah, al-busyra, kabar gembira, fabasyir ibad, maka berikanlah, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hambaku yang tadi. Siapa lagi mereka? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang akan mendapatkan kabar gembira itu juga antara lain adalah alladzina, mereka yastami'una, yang mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dalam bahasa Quran itu ada dua. Pertama yasma'u, yang kedua yastami'u. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau yasma'u itu Pak, dia dengar tapi mungkin tak konsentrasi. Matanya entah kemana, pikirannya kemana-mana. Ya, ada pekerjaan lain yang dia kerjakan. Atau mungkin sambil ngantuk-ngantuk, sambil tidur-tidur ayam. Itu yasma'u. Tapi kalau yastami'u, dia buka matanya, dia buka telinganya, dia buka hatinya, dia konsentrasikan pikirannya untuk mendengar apa yang diperdengarkan. Makanya Allah katakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u. Allah tidak katakan wa idza quri'al qur'anu fasma'u, beda Pak. Ya. Untuk Quran itu mesti khusyuk, mesti konsentrasi, dengarkan sebaik-baiknya. La'allakum turhamun, baru kita akan mendapatkan rahmat. Maka Allah ingatkan kepada kita semua, orang yang mendapatkan kabar gembira itu adalah alladzina yastami'una al-qaul, orang yang mendengarkan baik-baik al-qaul. Al-qaul ini maknanya dua. Pertama, ada yang mengatakan Al-Quran dan sunnah. Dia dengarkan Quran, dia dengarkan hadis Nabi, fayattabi'una ahsana, kemudian dia ikuti dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, al-qaul di sini ada makna yang lain. Dia dengarkan perkataan yang baik, dia juga dengarkan perkataan yang tidak baik. Tujuannya apa? Untuk memilah yang tidak baik, dia tinggalkan, yang baik kemudian dia kerjakan. Fayattabi'una ahsana, dia ikuti yang paling baik.
Dia jadikan kalimat tadi menjadi sebuah dorongan bagi dia untuk hidup lebih baik lagi, agar menjadi hidayah bagi dia di masa yang akan datang. Ulaikal ladzina hadahumullah, maka mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dengarkan Quran, dia dengarkan sunnah Nabi, dia dengarkan kitab suci Al-Quran, dia dengarkan hadis-hadis Nabi. Kata Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Ada dua hal yang aku tinggalkan, yang kalau kalian dengarkan, kalian ikuti, kalian pelajari, kalian amalkan, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih, pemikiran yang lurus, hati yang bersih, yang cepat menangkap hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita kepada kelompok yang kedua, orang-orang yang mendapatkan busyra, kabar gembira, orang-orang yang takut dengan siksa Allah, orang-orang yang tidak menyembah selain daripada Allah, orang-orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita terhindar dari kelompok yang pertama, kelompok yang menjadi penghuni neraka, yang akan masuk ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.